Kita pasti ingin sekali disayang sama Allah, dicintai sama Allah. Bisa dibayangkan jika Allah mencintai diri kita ini, semua masalah pasti mudah, semua kesulitan pasti jadi gampang, dan ketenangan hidup pasti mudah kita dapatkan. Namun apakah kita yang tidak sadar bahwa sebetulnya Allah sudah mencintai kita? Coba cek tanda-tanda ini. Jika ada di dalam kehidupanmu sekarang, maka bersyukurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kebahagiaan yang sangat dan paling diimpikan oleh manusia adalah dikasihi dan dicintai oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara dan usaha kita lakukan hanya supaya bisa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu dengan cara beribadah dengan khusyuk, mengerjakan segala amal kebaikan, bahkan ketika hendak tidur pun kita masih berusaha untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu kita lakukan hanya untuk bisa mendapatkan perhatian dari Allah Sang Maha Besar. Karena dengan dicintai olehnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan juga nanti ketika di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas apakah ciri atau tanda bahwa Allah telah menyayangi kita? Namun perlu kiranya dipahami bahwa Allah memiliki sifat al-hub yang artinya cinta. Namun sifat Allah ini berbeda dengan sifat cinta yang dimiliki oleh makhluk. Sifat cinta Allah ini menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. Dan berikut ini adalah tanda-tanda jika kita disayang oleh Allah. Yang pertama, akan diterima penduduk bumi. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut diterima di muka bumi. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Jibril akan diseru, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Kemudian ketika Jibril mencintai hamba tersebut, Jibril akan menyeru penduduk langit dan mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Kemudian orang tersebut menjadi orang yang diterima di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, selalu dekat dengan Allah, dimudahkan melakukan ketaatan dan kebaikan,
serta dijauhkan dari perbuatan buruk dan dosa. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan pemahaman agama, sehingga orang tersebut akan mudah mengamalkan kebaikan dan berusaha menjauhi perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah akan memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Akan tetapi Allah tidak memberikan pemahaman Islam kecuali kepada orang yang dicintainya saja. Maka siapapun yang diberikan pemahaman seputar agama Islam, berarti dia adalah hamba yang dicintai Allah. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Dengan pemahaman agama tersebut, Allah akan menggerakkan lisannya untuk berzikir kepadanya. Allah juga akan menuntun anggota badannya untuk berbuat taat dan menjauhi maksiat. Tanda yang ketiga adalah mendapatkan pertolongan Allah. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menolongnya dimanapun dan kapanpun. Selain itu, Allah akan selalu mengabulkan doa hamba tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Allah berfirman, siapapun yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan terus mendekatiku dengan ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku adalah pendengar yang ia gunakan untuk mendengar. Aku adalah penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Aku adalah tangan yang digunakan untuk berbuat. Aku juga adalah kaki yang ia gunakan untuk melangkah. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, pasti akan aku penuhi. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan kulindungi. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai nanti Allah membalasnya di hari kiamat. Namun meski salah satu tanda seseorang yang dicintai Allah adalah dipercepat sanksinya di dunia, kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar sanksi itu dipercepat datangnya, karena belum tentu kita akan kuat dan sanggup menerima sanksi yang akan diberikan Allah kepada kita. Ada sebuah kisah dari Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah menjenguk seorang laki-laki muslim yang sedang sakit parah, tubuhnya sampai kurus dan lemah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu pernah berdoa atau memohon sesuatu kepada Allah? Sahabat tersebut kemudian menjawab, ya, saya pernah berdoa, ya Allah, apa yang engkau akan siksakan kepadaku di akhirat kelak, maka mohon segerakanlah siksa tersebut di dunia. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah pun berkata, subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu saja kamu tidak akan tahan. Mengapa tidak berdoa, ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut, dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, akan diwafatkan dalam keadaan baik. Allah akan membukakan pintu amal soleh kepada hamba yang dia cintai sebelum hamba itu meninggal, sehingga hamba tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Jika Allah mencintai hamba-Nya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum dia meninggal. Lalu ada sahabat bertanya, apa maksudnya wahai Nabi? Nabi SAW bersabda, Allah berikan petunjuk kepadanya untuk beramal soleh sebelum meninggal. Kemudian Allah memberikan pahala penuh kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.